Assalamualaikum. Oke, di series ini kita akan membahas mengenai MongoDB. Jadi apa itu MongoDB? Nah, MongoDB itu sebuah database, ini dikembangkan oleh Dwight Merriman, Elliot Horowitz, dan Kevin Ryan. Tahun 2007 ya, mulai dirilis. Jadi di sini kita bahas sedikit teorinya ya. Oke, ini pengertiannya. Jadi MongoDB database NoSQL. Kalau yang selama ini kita pelajari mengenai MySQL, PostgreSQL, nah itu semua SQL, kalau ini NoSQL. Jadi yang dirancang untuk menyimpan data dalam format dokumen JSON. Jadi kalau teman-teman tahu mengenai JSON, formatnya seperti apa, nah MongoDB menyimpan datanya seperti itu. Jadi formatnya seperti JSON ya. Jadi bisa dibilang MongoDB itu sebuah dokumen. Oke, database juga tapi berbasis ini ya, NoSQL dengan format kayak gini ya, dokumen. Oke, pertanyaannya lagi kenapa MongoDB dibuat? Nah, MongoDB dibuat itu memang dikarenakan perkembangan data, jadi tidak semua data bisa disimpan atau menggunakan SQL. Jadi karena tuntutan seperti itu, tuntutan zaman, transaksi antar user, oke, kebutuhan user, maka dibuatlah sebuah database NoSQL. Jadi bisa menyimpan data yang lebih fleksibel. Contoh seperti transaksi chattingan, oke. Kemudian transaksi seperti di media sosial. Nah, itu bisa menggunakan database NoSQL atau database yang memang sangat besar dan membutuhkan akses yang cepat. Nah, jadi dibutuhkan teknologi baru dan salah satunya dikembangkanlah yang namanya database NoSQL. Oke, jadi ciri-ciri MongoDB ya atau database NoSQL ya, itu berbasis dokumen, kemudian disimpan dalam format JSON. Lalu NoSQL, non-relational. Jadi tidak lagi berupa tabel, baris, atau kolom. Nah, jadi istilah tabel di MongoDB ini itu diganti menjadi collections. Kemudian fleksibel. Nah, dapat berubah skema database-nya sesuai data yang ada saat aplikasi berjalan. Nah, jadi semisal di SQL, ketika kita ingin buat sebuah aplikasi, kita kan sudah menentukan database-nya kan, tabelnya berapa kolom, oke. Dan ketika data yang masuk itu tidak sesuai kolom, atau kolomnya ada yang kurang, maka bisa terjadi error atau data tersebut tidak bisa disimpan. Jadi untuk SQL, itu skema database-nya, tabelnya sudah fix. Nah, kalau untuk NoSQL atau untuk MongoDB, itu bisa berubah ya saat berjalan. Nah, aplikasi berjalan saat proses simpan, ketika ada tabel atau ada kolom yang tidak tersedia, nah itu bisa langsung dibuat. Oke, jadi fleksibel ya. Lalu kemudian kinerjanya tinggi dan mendukung big data. Jadi jelas perbandingan ketika kita narik data di SQL dengan di NoSQL itu perbedaannya jauh sekali ya. Jadi untuk NoSQL karena dia berformat dokumen JSON, jadi tentunya ketika kita ngambil data, big data, urusan big data gini itu lebih cepat ya. Tapi kembali lagi ke penggunaannya gimana. Apakah kita membutuhkan MongoDB atau jika kita masih membutuhkan SQL, MySQL, PostgreSQL, nah itu silakan gunakan aja yang SQL. Jadi kembali ke kebutuhan ya. Oke, kita lanjut. Untuk tools-nya, jadi tools yang kita gunakan untuk MongoDB, kalau kita ingin belajar MongoDB atau kita membuat database dengan MongoDB, nah ini ada beberapa tools, ada 3, kita bisa pilih mana yang kita suka. Ini MongoDB Compass,
Jadi aplikasi dengan antarmuka grafis yang memungkinkan kita melihat dan mengelola data MongoDB tanpa harus menulis kode. Jadi jika yang suka dengan GUI atau aplikasi tools, gak mau ribet dengan nulis kode, maka kita gunakan ini ya, MongoDB Compass. Kemudian yang kedua ini MongoDB Atlas. Jadi ini layanan MongoDB tetapi berbasis cloud. Jadi dia online ya. Jadi kita bisa buat, kemudian kelola, lalu menskalakan database itu bisa secara online. Jadi sama aja ya, tujuannya ini secara online, kalau ini dia offline, tapi berbasis GUI ya, antarmuka grafis. Kemudian ini MongoDB Shell, jadi DB Shell, antarmuka berbasis command line, baris perintah ya, layar hitam, CMD, nah seperti itu. Jadi ini digunakan untuk berinteraksi langsung dengan database. Jadi kalau MongoDB Compass itu grafis ini. Nah, kalau MongoDB Shell, nah itu command line. Oke, atau kode-kode gitu ya. Kita nulis kode seperti di MySQL. Nah, itu kita gunakan MongoDB Shell. Jadi latihan ini tentunya kita akan belajar menggunakan ini ya, MongoDB Shell. Kenapa? Karena ini yang paling basic. Kalau kita pelajari ini langsung, kayak gini, nanti kita nggak tahu dasarnya atau basicnya seperti apa. Oke, jadi kita pelajari ini dulu ya. Oke, kemudian kita lanjut melihat contoh SQL versus NoSQL. Dan contohnya yaitu blok ya. Kita buat sebuah blok sederhana. Nah, kalau di SQL kita buatnya seperti ini, skema ERD-nya, tabel user, kolomnya ada ID, name, ini ya. Kemudian kategoris, ID, name, Slack, kemudian blocks, ini kolom-kolomnya. Lalu ada relasi di sini. Untuk blocks ada user ID, kemudian ada kategoris ID. Dan datanya seperti ini. Ini tabel, lalu ini kolom. Kemudian ini datanya ya, baris 1, baris 2. Oke. Jadi seperti itu ya, relasi atau skema RD di SQL kayak gini. Dan bentuk datanya seperti ini, berupa tabel, kolom, dan baris. Oke. Nah, kita lanjut yang NoSQL. Jadi untuk NoSQL, datanya seperti ini. Collection user. Ini kita ibaratkan tabel user. Oke, datanya langsung seperti ini. ID, name, email, password, create. Oke. Jadi nggak ada lagi berupa baris seperti ini ya. Nggak ada. Kolom kayak gini tuh nggak ada. Jadi dia langsung seperti ini. Nah, jadi collection user ini kita ibaratkan tabel user. Lalu ID, ini ibaratkan kolom, kolom ID, kolom name, kolom email, password. Dan jika ada 2 data gimana? Ini kan 1 nih kan. Nah, kalau 2 berarti akan dibuatkan lagi di sini koma gitu. Ada koma lalu udah datanya seperti ini lagi di sini. Jadi gitu berurut ya. Jadi dia di sini kurung kura awal yang pertama ini, lalu nanti yang kedua di sini. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi ID ini atau kolom-kolom ini akan sama dengan yang di bawah ya. Jadi urutannya sama. Nah, itu collection user. Kemudian untuk collection post, kita langsung ke post seperti ini ya. Jadi ini tabel post, kemudian datanya seperti ini. Jadi ini data pertama, nanti ada data kedua, jadi ini koma sama lagi ya, ke bawah lagi, jadi isinya kayak gini. Kolom ID, kolom titel, konten, kolom user. Di kolom user ada lagi kolom ID, kolom name. Oke. Kemudian di kolom kategori ada lagi ini ya. Nah, objeknya lagi gini atau kolom ya. ID, name. Jadi seperti itu. Nah, itu yang dibilang mengenai fleksibel seperti ini. Jadi semisal di sini ya, misalnya user. Kita mau buatkan lagi koma kolom lagi ya. Di sini ada kolom. Nah, kita bisa buat lagi kolom, misalnya kolom
jurusan atau kampus kayak gitu ya, atau kota, nah itu bisa di sini. Nanti ada kurung awal, jadi titik 2 kota, coba kita tes. Nah jadi seperti ini, setelah name ini, oke, name Faris, koma, nanti ada kota lagi, ini ya, di sini kota, lalu, buka kurung awal gini, gitu ya. Jadi kita coba, nah seperti ini ya, koma, kayak gini, ID, name, Sorong. Nah setelah itu baru tutup ya. Jadi seperti itu bisa fleksibel ya, bebas. Oke, jadi seperti itu untuk teori sedikit mengenai MongoDB. Jadi teman-teman bisa download aplikasi MongoDB di internet, atau nanti silakan dilihat di description, ada link untuk instalasi atau download MongoDB ya. Oke, demikian pelajaran kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.